Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang pajak penghasilan atau PPh 2126. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Rizky Febrianto. Saya Mutiara Syahira. Saya Mutia Maharani. Saya Mas Fedianti. Baik, kita akan membahas materi yang pertama dasar hukum PPh pasal 2126, yang kedua pengertian PPh pasal 2126, yang ketiga pemotong PPh pasal 2126, yang keempat ada wajib pajak PPh pasal 2126, yang kelima tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 2126, yang keenam ada objek pajak PPh pasal 2126, ketujuh penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21, ke-8 dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21, ke-9 tarif pemotongan PPh pasal 2126, ke-10 saat terutang PPh pasal 2126, dan yang terakhir ada cara menghitung PPh pasal 2126. Baik, di sini kita akan mulai di dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh pasal 1 dan PPh pasal 26 telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983. Namun, terjadi perubahan dan penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Perubahan yang pertama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1991. Yang kedua, diubah dalam UU nomor 10 tahun 1994. Perubahan yang ketiga diatur dalam UU nomor 17 tahun 2000. Dan perubahan yang keempat diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker nomor 11 tahun 2020, kemudian diharmonisasikan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Masuk ke pengertian pajak PPh. Pengertian pajak PPh pasal 21. Pemotongan pajak PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh WPLN, wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Baik, kita masuk ke pemotongan pajak PPh. PPh pasal 1 adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau bukan bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk instansi TNI atau Polri, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dana pensiun dan dana penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja juga harus dibayar pajak ini atas uang pensiun dan tunjangan hari tua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kerja bebas, serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan atas jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri yang harus membayar PPh pasal 21. Hal ini juga berlaku untuk honorarium atau pembayaran lainnya sebagai imbalan atas kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri serta peserta pendidik, pelatih, dan magang. Penyelenggara kegiatan seperti badan pemerintah, organisasi nasional, internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya juga harus membayar pajak atas honorarium, hadiah, dan penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Wajib pajak. Pajak pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penerima penghasilan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat dan pengajar, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, serta distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Peserta kegiatan juga termasuk dalam kategori ini seperti perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat dan konferensi, serta peserta pendidikan dan pelatihan. Wajib pajak PPh pasal 26. Seorang individu yang tidak bertempat
tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu BUT di Indonesia. Tidak termasuk wajib pajak pasal 21. Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsuler atau pejabat lain dari negara asing, serta orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak PPh. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh berbagai jenis penerima. Pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas. Bukan pegawai, peserta kegiatan, anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai semuanya termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan tersebut dapat berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur, seperti uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah lainnya. Imbalan seperti honorarium, komisi, dan fee juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Selain itu, imbalan lain seperti jasa produksi, tantiem, dan bonus juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Terakhir, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus Demand Profit juga termasuk dalam objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak pasal 26 mencakup beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia. Jenis penghasilan pertama adalah dividen, termasuk bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan. Jenis penghasilan kedua adalah penjualan atau pengalihan harta seperti perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan dengan nilai transaksi minimal 10 juta. Jenis penghasilan ketiga adalah premi, asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Jenis penghasilan keempat adalah penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Jenis penghasilan kelima adalah penghasilan kena pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali jika penghasilan tersebut ditambahkan kembali di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan.